Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Baik, kali ini kita akan membahas manhwa yang berjudul King Game. Manhwa ini bercerita tentang seorang murid bernama Huan Chomin yang selalu dibully di sekolahnya. Tetapi kehidupannya berubah drastis ketika kakaknya meninggal. Langsung saja kita mulai cerita kali ini, let's go! I hope you die as soon as possible, 'cause I hate your attitude. When you got things to do, you still open door that too. I hope you choke and die. I'm not supposed to say this, 'cause when I look you in the eye, you look pretty much like me, much like me. Cerita dimulai dengan ketua geng yang sedang berkeliling kota dengan menggunakan motornya. Dia adalah ketua geng dari salah satu geng terbesar di Korea, yaitu Emperor. Saat sedang mengendarai motornya, tiba-tiba dari depan ada truk besar yang hilang kendali dan menimpanya. Scene beralih ke tokoh utama kita yaitu Huan Chomin. Dia adalah murid SMA kelas 1. Seperti hari-hari sebelumnya, dia selalu dibully di sekolah. Huan Chomin kali ini mencoba melawan karena tidak terima diperlakukan seperti itu. Tetapi dia langsung ditampar oleh Han Chang-hee, yaitu orang yang membulinya. Beberapa kali Huan Chomin ditampar oleh Han Chang-hee, tetapi kemudian tangan Han Chang-hee dapat ditahannya. Saat sedang menahan tangan Han Chang-hee, tiba-tiba Huan Chomin dipukul oleh orang yang berbadan sangat besar. Dia adalah Kang Soek-soo. Dia adalah teman atau bagian dari preman di sekolah itu. Preman di sekolah itu menyebut diri mereka tim divisi 1. Mereka adalah kumpulan orang kuat di sekolah yang selalu membuli murid lainnya. Saat jam istirahat, Huan Chomin menceritakan kepada temannya yaitu San Min-guk tentang apa yang dia alami. Sebagai teman masa kecil, San Min-guk tidak terima temannya dibuli seperti itu. Tetapi Huan Chomin menahannya karena takut para preman itu mendengar mereka. Di sini San Min-guk menyarankan Huan Chomin untuk melaporkan apa yang dia alami kepada kakaknya. Huan Chomin memiliki kakak yang sangat kuat. Kakaknya adalah ketua dari geng Emperor, salah satu geng terbesar di Korea. Dulu Huan Chomin pernah melaporkan pembulian ini kepada kakaknya. Namun kakaknya cuek dan malah menganggap adiknya itu pengganggu karena lemah. Semenjak saat itu Huan Chomin tidak pernah bertemu dengan kakaknya lagi. Saat sedang ingin meninggalkan kantin, Huan Chomin mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata telepon itu dari kantor polisi. Dia mendapatkan kabar bahwa kakaknya kecelakaan tertabrak oleh truk dan meninggal. Huan Chomin pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat jenazahnya. Sesampainya di rumah sakit, Huan Chomin dijelaskan oleh Pak Polisi tentang kronologi kejadiannya. Pada malam hari kakaknya yang bernama Huan Mujae sedang mengendarai motor di tol kota. Saat sedang berkendara, tiba-tiba Wang Mujae dihantam truk 5 ton dari arah depan. Wang Mujae dipastikan mati di tempat saat terjadi kecelakaan. Huan Chomin yang mengetahui kakaknya seperti apa semasa hidupnya, menyerahkan mayat kakaknya kepada polisi dan dia meninggalkannya begitu saja. Saat sudah keluar, Huan Chomin dipanggil polisi karena ingin menyerahkan barang milik kakaknya. Polisi itu berpikir paling tidak Huan Chomin harus membawa barang punya kakaknya. Huan Chomin menerima barang kakaknya dan menangisi kakaknya di pinggir sungai. Tiba-tiba ada suara HP dari kardus yang dikasih polisi tadi. Bunyi itu berasal dari HP milik kakaknya. Terdapat SMS masuk yang menanyakan kabar dari ketua. Tetapi sayangnya ponsel itu terkunci. Huan Chomin mencoba memecahkan pola sandi di HP kakaknya. Akhirnya Huan Chomin berhasil membuka HP milik kakaknya dan membuka semua pesan yang masuk di HP kakaknya. Salah satu bawahan kakaknya mengirim pesan bahwa dia menemukan anak yang cukup kuat bernama Kang Seok-soo. Kang Seok-soo adalah salah satu orang yang membuli Huan Chomin di sekolah. Karena emosi, Huan Chomin membalas pesan itu dan mengatakan bahwa Kang Seok-soo itu sampah dan layak mati. Saat sedang asik membaca pesan di HP kakaknya, tiba-tiba Han Chang-hee muncul dan menarik kuping Huan Chomin. Dia juga melihat kardus di samping Huan Chomin dan mengambilnya. Han Chang-hee membuang isi dari kardus itu ke sungai. Huan Chomin pun marah dan mendorong Han Chang-hee. Mereka berdua pun jatuh tersungkur ke bawah. Tidak sampai di situ saja, Huan Chomin langsung memukuli Han Chang-hee. Tiba-tiba Huan Chomin menerima pukulan yang sangat keras. Kang Seok-soo datang untuk membantu Han Chang-hee yang sedang dipukuli. Karena takut, Huan Chomin pun hanya berpikir untuk kabur dari sana.
Kang Seoksu tidak akan membiarkan dia kabur dan berusaha mengejarnya. Tetapi tiba-tiba ada seseorang menggunakan motor menyerangnya. Semuanya pun terkejut, melihat geng Emperor datang dan menghajar Kang Seoksu. Huan Chomin yang paling terkejut di sini. Karena dialah yang menyuruh mereka semua berkumpul. Dia tidak tahu bahwa kakaknya adalah ketua dari preman-preman mengerikan ini. Setelah itu, Kang Seoksu dihajar habis-habisan. Huan Chomin berhasil kabur dari situasi tersebut. Dia berterima kasih kepada kakaknya yang sudah meninggal, karena sudah mewariskan kekuatan yang luar biasa. Dengan handphone kakaknya itu, Huan Chomin akan membentuk dunia impiannya sendiri. Keesokan harinya Huan Chomin yang sedang makan di kantin bersama dengan San Mingguk, melihat anak lain sedang dibuli oleh preman sekolah. Preman sekolah itu bagian dari tim 1. San Mingguk yang melihat kejadian itu merasa kesal. Dia mencoba menjadi pahlawan tetapi ditahan oleh Huan Chomin. Karena itu akan percuma saja dan malah menjadikan mereka bahan bulian tim 1 berikutnya. Setelah tim 1 selesai membuli anak itu, Huan Chomin dan San Mingguk membantu anak itu. Anak itu bernama Kim Daesul. Mereka bertiga membersihkan makanan yang dilemparkan ke Kim Daesul. Dari kejauhan tim 1 melihat mereka membantu Kim Daesul. Sepulang sekolah, Huan Chomin dan San Mingguk sudah ditunggu di depan gang. Mereka dipanggil oleh tim 1 untuk dihajar, karena sudah ikut membantu Kim Daesul. Mereka tidak terima, karena Cecunguk 2 itu membantu bersih-bersih tadi. Preman ini bernama Kwon Do-heon. Tetapi di sini San Mingguk melawan preman itu. San Mingguk memang sedang berlatih boxing di luar sekolahnya. Jadi dia dapat memukul balik anak buah dari Kwon Do-heon. Dalam sekali pukul anak buah Kwon Do-heon pun KO. Mereka seperti mendapat harapan hidup setelah San Mingguk berhasil melawan balik. Tetapi harapan itu sirna saat Kwon Do-heon yang maju. Walaupun San Mingguk bisa sedikit boxing, tetapi itu masih belum cukup untuk melawan Kwon Do-heon. Berkali-kali San Mingguk terkena pukulan telak di mukanya dari Kwon Do-heon. Tak bertahan lama, San Mingguk pun akhirnya kalah dan hampir pingsan. Melihat temannya disiksa seperti itu, Huan Chomin pun berdiri dan berteriak ke arah Kwon Do-heon. Dikiranya mau melawan, ternyata Huan Chomin menjadikan dirinya sebagai kursi agar bisa diduduki oleh Kwon Do-heon. Kwon pun tertawa melihat betapa rendahnya Huan Chomin. Tetapi karena itu, akhirnya Kwon mengampuni mereka untuk kali ini. Kesal dengan perlakuan Kwon yang membuli mereka berdua, Huan Chomin menggunakan kekuatan handphone kakaknya. Dia lagi-lagi menyamar menjadi kakaknya dan melalui handphone, dia menyuruh anak buah kakaknya untuk menghabisi Kwon Do-heon. Keesokan harinya, di dalam kelas semua murid terkejut. Preman dari tim 1, yaitu Kwon Do-heon sudah menjadi kursi bagi Kim Daesul. Kim Daesul yang sebelumnya dibuli pun ikut kaget, karena orang yang sebelumnya membuli dia, sekarang malah menjadi kursinya. Anak buah Kwon yang mengetahui berita itu pun datang dan langsung mendorong Kim Daesul. Bukannya berterima kasih, Kwon malah memukul anak buahnya itu. Dia mengatakan untuk jangan ikut campur dan jangan mengganggu Kim Daesul, karena dia tidak ingin mati. Mengatakan itu dengan muka yang sudah babak belur. Dalam flashbacknya, ternyata kemarin Kwon dihajar habis-habisan oleh anggota Emperor dan menyuruhnya menjadi kursi bagi Kim Daesul. Karena takut, Kwon pun menuruti perintah dari geng Emperor dan dia sekarang menjadi kursi bagi Kim Daesul. Tidak sampai di situ saja, saat jam siang Kwon disuruh untuk berlari telanjang di lapangan. Sebagai informasi tambahan, tim divisi 1 untuk kelas 1 ini beranggotakan 10 orang. Huan Chomin sudah membereskan 2 orang, tinggal 8 orang sisanya. Huan Chomin menjadi ketua palsu di balik layar. Dia akan membuat dunia yang tidak ada preman di sekolahnya. Pemberantasan preman di SMA Yonggil pun dimulai. Satu persatu preman dari tim 1 dibasmi oleh geng Emperor. Total ada 20 preman kelas 1 yang sudah dihabisi oleh geng Emperor. Komandan tim 1 yaitu Go Minjo melaporkan kejadian ini kepada ketua tim 1, yaitu Do Gun-ho. Tetapi menurut komandan divisi, ini bukanlah pernyataan perang. Tetapi ada dalang dari SMA Yonggil yang ingin balas dendam karena selalu dibuli. Akhirnya Go Minjo meminta izin kepada ketua untuk mencari sang pelaku ini. Akhirnya rencana Minjo pun dimulai. Go Minjo menyuruh anak buahnya untuk mencari para korban dari pembulian. Huan Chomin adalah salah satunya. Dia diajak paksa oleh anak buah Go Minjo. Ada 7 anak yang dikumpulkan di gedung olahraga.
Di antara 7 anak itu ada Hwan Chomin dan Kim Daesul yang sebelumnya jadi korban pembulian oleh Kwon. Go Minjo menjelaskan alasan mereka dikumpulkan di sini adalah untuk mencari pelaku dari penyerangan tim 1. Hwan Chomin panik karena takut ketahuan oleh Go Minjo. Jika sampai ketahuan dia akan mati di tempat. Pemeriksaan pun dimulai. Satu persatu mereka diperiksa termasuk handphone mereka. Saat Go Minjo dan anak buahnya sibuk memeriksa murid lain, Hwan Chomin mencuri kesempatan itu untuk memanggil geng Emperor untuk menyelamatkannya. Tetapi tindakannya itu diketahui oleh Go Minjo. Akhirnya mereka mulai mencurigai Hwan Chomin sebagai dalangnya. Hwan Chomin hanya bisa diam karena panik dan tidak bisa memikirkan apapun. Akhirnya mereka mulai mengecek Hwan Chomin dan memaksa untuk mengambil handphonenya. Hwan Chomin berusaha mempertahankan handphonenya, tetapi tinju pun melayang tepat di depan mukanya. Sebelum mengenai mukanya, Kim Daesul berteriak dan mengaku sebagai dalang yang sebenarnya. Kim Daesul bilang bahwa dialah yang menyewa geng Emperor untuk menghabisi preman di sekolahnya. Setelah menangkap pelakunya, murid yang lain pun dibebaskan dan kembali ke kelas masing-masing. Hanya Kim Daesul yang masih tinggal di gedung, dan sedang dihajar oleh Go Minjo. Saat sudah kembali ke kelas, Hwan Chomin menceritakan kejadian itu kepada temannya. Dia bilang kalau dia dan anak-anak yang lain dikumpulkan oleh Go Minjo anak kelas 3. Mendengar nama Go Minjo, temannya kaget dan memperingatkan Hwan Chomin untuk menjauhi Go Minjo. Dia adalah murid yang paling buruk, karena dulu dia pernah membunuh temannya dengan sekop cuma karena temannya bau badan. Setelah itu dia dipenjara selama 2 tahun. Saat keluar dari penjara, dia ikut bergabung ke tim 1 dan sekarang menjadi komandan. Mendengar cerita itu, Hwan Chomin langsung khawatir kepada Kim Daesul yang tertangkap. Dia pun kembali lagi ke gedung olahraga untuk mencari Kim Daesul. Akhirnya dia menemukan Kim Daesul terikat di dalam gudang dengan muka yang sudah babak belur. Melihat itu, Hwan Chomin sangat marah dan melepas ikatan Kim Daesul. Kim Daesul tidak mau diselamatkan, karena setelah kembali ke kelas dia pasti akan ditangkap lagi oleh Go Minjo. Hwan Minjo menjamin itu tidak akan terjadi. Karena dia sudah mengirim anggota geng Emperor untuk menghabisi Go Minjo. Benar saja, saat sedang pelajaran di kelas, tiba-tiba muncul anggota geng Emperor. Mereka menghampiri Go Minjo yang sedang tidur dan menyerangnya. Mereka membawa tabung pemadam kebakaran dan menghantamkannya ke kepala Go Minjo. Setelah itu mereka terus menghajar Go Minjo. Go Minjo yang sudah terluka parah memohon ampun karena ketakutan. Pak guru yang melihat kejadian itu langsung pergi untuk memanggil polisi. Oke guys, sampai di sini dulu cerita dari King Game. Kita akan lanjutkan kembali ceritanya di video selanjutnya. Terima kasih.